Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Ulang ya. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah, hari ini terima kasih atas kehadiran ibu-ibu guru semua SMK Rangan 1. Saya akan melakukan pengembasan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di SMK Rangan 1. Bapak Ibu guru, terima kasih atas kehadirannya. Kepada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Rangan 1 dan juga Bapak Ibu guru SMK Rangan 1 yang saya hormati. Baiklah, sebelum kita mulai nih, karena ini jamnya jam-jam menjelang siang, menjelang lapar ya. Jadi kita lihat nih, saya ada sebuah gambar. Nah, ada gambar. Apa yang Ibu lihat gambarnya? Gajah. Oke, sekarang ada berapa hewan kira-kira yang ada di gambar ini? Ada berapa? Bu Linda ada 4, terus Bu Novi 5, 7, ayo. Coba yang paling pertama terlihat apa? Oke, good, gajah, benar, kelihatan ya, jelas. Apa lagi? Kura-kura, yang mana kura-kura? Ini ya, nih, kura-kura ya. Oke, terus paus, yang mana paus? Ini, oke, terus ikan di ujung jok. Sip, terus ada berapa nih ya? Anjing, oh iya ini, oke, terus keledai ini ya. Nah, terus tikus, oke, betul, terus kucing, mana kucing? Nih, nah, terus apa lagi? Mana yang mana ular? Oh iya, benar, ini, terus kelihatan ya? Apa lagi? Di paha apa ya? Apa? Ini apa kira-kira? Kaki apa, mana kaki yang mana? Apa lagi kira-kira, ayo? Apa yang mana? Ini apa, ayo? Tumis lele. Kepala burung, apa lagi? Kepala ini hebat loh, udah banyak nebaknya. Udah ada berapa tadi ya? 10, oke. Kita ulang, tadi ada gajah 1, terus kura-kura ini 2, terus ikan ini 3, ikan anaknya 4, terus apa lagi? Ini 5, 7, 8, ya kan? Ular 9. Apa lagi katanya 10? Itu apa namanya? Apa coba ini? Apa? Tikus udah tadi udah dihitung tikus. Apa lagi kira-kira yang dapat kita lihat? Padahal kelihatannya kan cuma gajah aja ya. Gajah sama keledai kayaknya. Nah, menurut kita itu udah nggak ada lagi. Tapi ternyata kita lihat ya, jreng. Ada banyak. Ada nyamuk. Tadi bilang kutu, ternyata nyamuk. Ya, bukan kutu. Ya, ada ikan, benar. Ada berang-berangnya ngumpet di dalam goa. Jadi nggak kelihatan. Ini penyu atau kura-kura, oke. Ini gajah, ini nyamuk ternyata ya. Jadi ini kaki-kaki nyamuk, bukan kumis ya. Ini kaki-kaki nyamuk, bukan kumis. Lalu ada keledai, ada anjing, ada ular. Kalau ular selalu kelihatan ya. Ada ikan pedang. Pernah lihat ikan pedang? Belum pernah, ya udah lihat aja di sini ya. Nah, ikan pedang. Terus ini ada kucing, ada tikus, ya. Ini adalah burung bangau. Ini ayam betina nih, di telinganya tuh ada ayam.
ya. Lalu ada lumba-lumba bukan paus, ya, lumba-lumba, dan ada kepala burung. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah hampir menjawab seluruhnya ya. Ya, apa sih maknanya dari ini semua? Maknanya adalah kita tidak bisa hanya melihat di luarnya saja. Ya, kita melihat masalah tidak hanya di luarnya saja, tetapi juga dari detail-detailnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini konsep inti budaya positif kita SDK 1 sebagai sekolah yang menurut visi kita itu sekolah yang ramah anak, yang harus berakhlakul karimah seperti itu ya. Nah, kita harus punya konsep inti dari budaya positif. Apa yang pertama? Ada perubahan paradigma positif. Kita sebagai guru harus selalu memberikan kesan yang positif terhadap siswa. Lalu ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nah, ini semua nanti akan dipaparkan oleh saya. Ya, apa sih itu gitu loh. Nah, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang sebelum mulai, saya tanya, Ibu, Bapak, ketika mengajar, apakah masih pakai cara CBSA? Tidak. CBSA itu apa? Ya, cara belajar siswa harusnya ya, tapi diplesetin ya. Catat buku sampai habis. Ya, kita harus merubah paradigma itu. Ya, kita punya siswa itu apakah sama semua karakternya? Tidak, ya. Semuanya memiliki karakter unik dan berbeda, memiliki minat dan bakat yang berbeda. Maka dari itu kita harus memilih pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Karena anak di dalam kelas itu tidak sama semua, ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya seperti ini. Kita kan misalnya ada 30 siswa nih. Kita harus melakukan diagnostik awal dulu. Si A bagaimana kemampuannya, si B bagaimana kemampuannya. Nah, nanti setelah kita dapat hasilnya, kita kelompok-kelompokkan pada kelompok kecil sesuai dengan karakternya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Jangan kita samakan semuanya. Ya, kan ada misalnya kelas 1. Kalau kelas 1 ada yang nulisnya udah cepet, ada yang bacanya sudah lancar gitu ya. Tetapi ada juga yang nulisnya masih agak lambat. Nah, itu kita kelompok-kelompokkan supaya ketika kita memberikan materi pelajaran yang sudah memang kompetensinya lebih baik, bisa menangkap dengan tepat. Dan mungkin siswa yang lebih baik kemampuannya bisa mengajarkan atau menjadi tutor sebaya dengan teman-temannya. Jangan kita sama-ratakan semuanya. Oke, kerjain ini semuanya. Pokoknya selesai nggak selesai harus dikumpulkan, misalnya seperti itu. Nah, cara seperti itu harus kita ubah. Demi apa? Demi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Nah, kita lihat ya. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini selalu sejak kurikulum Merdeka diluncurkan, profil pelajar Pancasila selalu didengung-dengungkan. Kita memiliki anak yang akan menjadi generasi emas pada Indonesia 100 tahun gitu ya. Nah, dari sekarang lah gitu. Dari sekarang kita harus membentuk karakter siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Coba apa saja sih yang profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama,
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Apa kira-kira contohnya yang sudah kita terapkan untuk membuat anak-anak ini beriman dan bertakwa di SD Negara 1? Tadarusan, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pelajaran. Apalagi? Baca Asmaul Husna, sholat duha. Apalagi? Membaca surat-surat pendek. Betul. Apalagi? Setiap misalnya yang masuk siang adalah sholat asar bersama, gitu ya. Lalu setiap awal masuk kita tidak hanya baca doa saja, tetapi diiringi juga dengan Asmaul Husna. Masih bagus, terlebih lagi anak-anak sudah hafal, gitu ya, dengan itu semua. Dan anak merasa ada yang hilang kalau kita tidak melakukan itu. Bukan belum membaca ini, ya itu berarti sudah tertanam, ya, sudah tertanam di diri anak-anak bahwa oh kita tuh harus seperti ini. Tidak perlu ada, pokoknya yang gak baca nanti seperti ini ya. Tidak perlu, kita cukup membiasakan saja seperti itu. Oke, selanjutnya berkebinekaan global. Nah ini bahasanya kayaknya berat ya. Berkebinekaan global. Apa sih maksudnya? Apa sih kegiatan yang sudah kita lakukan untuk menerapkan berkebinekaan global ini, memiliki karakter berkebinekaan global ini kepada siswa? Apa kira-kira berkebinekaan global? Ya, apa kira-kira? Kalau berkebinekaan itu kan berarti berbeda-beda, gitu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu, gitu ya. Nah, kira-kira apa? Bagaimana cara kita menerapkan berkebinekaan global supaya siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan? Apa kira-kira? Saling menghargai, betul. Meskipun ya saling menghormati, karena di dalam satu kelas itu ada yang dari suku Sunda, ada yang dari Jawa, lalu banyak ada yang beragam agama ya. Agama juga ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ya Kristen, Protestan. Alhamdulillah kita sangat beragam. Ya. Nah, bagaimana cara kita? Yaitu kita selalu menerapkan bagaimana kita menghormati, bagaimana saling menghargai, tidak membeda-bedakan sesama teman, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya bergotong royong. Kalau bergotong royong sih udah tidak perlu kita ragukan lagi ya. Bergotong royong yang pertama kita piket, gitu ya. Nah dari piket, lalu apa lagi? Ya bekerja kelompok, benar, membentuk kelompok untuk bekerja bersama-sama dengan teman. Lalu selanjutnya ada kreatif. Nah, kreatif ini jangan hanya ke siswa saja. Ya, kita juga sebagai guru harus kreatif, gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menimbulkan karakter yang kreatif kepada siswa? Ya, kita harus tahu bagaimana minat dan bakat siswa, apa yang dibutuhkan siswa. Kita tidak hanya dengan cara belajarnya itu tidak hanya dengan buku, gitu ya. Sekarang sumber belajar itu beragam, bisa dari internet, bisa dari alam, lingkungan sekitar, gitu ya. Itu bisa kita pakai, gitu. Tidak hanya anak itu tidak hanya masuk kelas, duduk, buka buku, tutup buku, nah seperti itu ya. Itu anak yang karakternya aktif yang nggak pakai, ya bosan, bener bosan, nanti itu bosan. Ya. Kita aja yang duduk 5 menit suruh dia aja itu kayaknya hati tuh pengennya gak keluar gitu ya, terus pegel gitu kan. Nah itu siswa pun harus diajak seperti itu. Coba selain itu bernalar kritis, kita harus tanya sama siswa, ya bagaimana tadi bu guru mengajar tadi seperti apa, nah, gitu. Supaya anak juga mau menyampaikan pendapat. Misalnya kayak tadi, ini ibu punya gambar, gitu ya, ibu punya gambar. Menurut kamu gambar apa saja? Pasti kan semuanya
Ikut kan? Ikut bercerita gitu. Waduh itu ada gambar ini, ada gambar itu, ada gambar ini gitu ya. Jadi siswa itu mau untuk berpikirnya bernalar kritis seperti itu. Lalu ada lagi mandiri. Ya, anak itu harus mandiri. Jangan terus-terusan disuapi, gitu ya. Karena berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila itu harus mandiri. Dia mampu untuk menentukan mau kemana dengan bimbingan dari guru, dari orang tua. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kayaknya ini agak-agak pusing gitu ya. Kita joget-joget dulu boleh? Ya, kita berdiri ya semuanya ya. Kita ice breaking dulu. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke. Siap ya? Ya, siap. Oke. Ikutin ya. Biar lentur. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, pegangan daun. Tangan diputar-putar, pegangan daun. Digoyang-goyang. Iya, oke, goyang-goyang terus. Putar lagi. Kasih. Udah lentur ya. Udah lentur. Itu buat ke anak bisa ya. Nanti saya share ke siswa ya, ke grup ya. Nanti saya share lagunya supaya anak itu bisa olahraga sedikit. Oke, kita lanjutkan. Dan capek ya. Ada yang mau bertanya sampai sini tentang profil pelajar Pancasila? Coba sebelumnya saya mau tanya, kira-kira selain tadi berdoa, terus baca Asmaul dan segalanya, profil yang mana yang sudah kita terapkan di kelas? Ya, yang ini selain yang ini kayaknya sudah menjadi kebiasaan dan bagus. Bergotong royong, oke. Caranya bagaimana? Apa yang dilakukan? Belajar kelompok, oke. Ya di kelas. Terus apa lagi? Tiga kelas, oke. Terus apa lagi? Kreatif apa yang dilakukan? Oh, berarti mempraktekkan ya, mempraktekkan. Membuat es krim, oke. Terus ada lagi? Mandiri apa kira-kira? Berangkat sekolah sendiri. Terus, oke, melakukan kegiatan sendiri. Iya betul. Jangan lupa kita harus yang ini nih, berkebinekaan global, saling membantu, saling menghargai, menghormati gitu ya. Karena saat ini itu sangat miris sekali kalau siswa itu banyak berita-berita saling membuli, gitu ya, saling membuli karena dia merasa punya kekuasaan.
Itu yang harus kita selalu terapkan ke anak, bahwa kita semuanya sama. Ya. Iya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Meskipun kita sebagai guru, ini ada ilusi-ilusi. Ilusi itu bayangan ya. Menurut kita, nah gitu ya. Menurut kita itu bisa mengontrol murid menurut kita, gitu ya. Lalu menurut ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Contohnya itu dikasih penghargaan. Menurut kita tuh siswa jadinya semangat gitu ya. Kalau dikasih hadiah, kalau dikasih penghargaan tuh kayaknya anak tuh semangat gitu. Apa bedanya dengan kita gitu kan ya? Karena kalau dapat hadiah dan sesuatu tuh semangat gitu ya. Ternyata itu tuh hanya ilusi, ya, hanya ilusi. Lalu lihat lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ada siswa yang merasa dia berbuat kesalahan, lalu sama kita dikuatinnya, tapi iya itu tuh salah, benar, kamu tuh benar salah, kamu tahu nggak kalau kamu salah. Nah, hal yang seperti itu ternyata hanya ilusi, ya. Lalu ada lagi ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa itu berhak memaksa. Ternyata hal-hal yang menurut kita biasa, yang menurut kita itu mah udah dari dulu juga udah begitu, sudah tertanam gitu ya di diri kita, ternyata itu semuanya hanya ilusi. Mengapa hanya ilusi? Kita lihat ya. Oke. Katanya guru tuh bisa mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita nggak boleh maksa. Kamu harus bisa nulis, padahal itu anak belum bisa nulis. Pokoknya ibu nggak mau tahu kamu harus mengerjakan yang ini. Ibu nggak mau tahu apapun alasannya. Ternyata itu tidak bisa digunakan. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya terkontrol. Sebenarnya ini semua terpatri balik lagi ke kita maunya murid itu disiplin. Nah gitu ya, kita maunya murid itu disiplin dengan peraturan-peraturan yang ada. Karena kamu murid, kamu harus mematuhi segala macam peraturan, katanya guru begitu. Dari dulu kita seperti itu ya. Kita jadi murid pun dari dulu, kamu kalau nggak belajar nanti dihukum, seperti itu ya. Nah ternyata hal demikian terjadi itu karena kita sebagai murid dan anak-anak sebagai murid itu rela dirinya tuh dikontrol karena merasa oh itu tuh guru, oh sama bu guru tuh kita harus nurut, gitu ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Anak-anak nggak boleh bawa mainan ke sekolah, makanya begitu. Padahal mereka apa? Itu hal yang mereka sukai, tapi mereka dilarang gitu. Mereka dilarang. Padahal itu mereka suka. Namanya anak-anak itu harusnya apa dunianya? Bermain. Ya, dunia anak-anak itu bermain. Bukan dunianya nulis, bukan dunianya ngater, bukan dunianya yang harus benar-benar diam mendengarkan. Itu yang harus kita ubah. Ya. Guru itu mengontrol murid katanya. Jadi itu seperti itu gambarnya ya. Gambarnya seperti ada boneka, tangannya harus dipegangin, kakinya harus dipegangin, sampai kepalanya pun harus dipegangin. Ternyata itu tidak benar. Ya. Oke, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita.
Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Penguatan positif. Apa sih penguatan positif? Kita harus selalu menilai murid. Kita harus selalu memberikan murid itu hadiah. Hadiahnya itu bisa dengan misalnya kita supaya nih murid gimana nih caranya kita bikin nih murid itu supaya rajin masuk kelas atau rajin belajar atau rajin mengerjakan tugas. Apa sih harus kita lakukan? Oh, kita kasih hadiah deh. Nah ternyata itu nggak baik, gitu ya. Ternyata itu tidak bermanfaat. Nanti akan ada. Kenapa sih penghargaan itu tidak baik? Itu kenapa? Ternyata ada. Ya. Lalu selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menurut kita kalau kita itu kamu tulisannya jelek itu benerin, nah itu bisa langsung berubah gitu karena anak tidak ternyata ya itu ternyata tidak seperti itu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ternyata itu adalah menjadi dampak yang negatif. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Pakai suara halus aja bilang yang negatif salah, apalagi suaranya kasar, gitu kan? Kamu gitu aja nggak bisa. Nah, ternyata itu salah. Ya, salahnya di sini apa? Dapat membuat murid itu menjadi mikir di apa yang dirinya lakukan itu selalu salah. Seperti itu. Nanti akan ada penjelasan lagi. Nah, terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, mentang-mentang kita lebih dewasa dari murid, ternyata kita tuh nggak boleh memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ada murid-murid yang gak suka sama gurunya. Ternyata ketika ditanya, maaf gak suka sama guru itu. Lah kenapa? Kan gurunya baik, suka maksa-maksa aku, kan ada kayak gitu ya. Siswa secara tidak langsung mereka berpikir bahwa guru mah suka maksa dulu gitu. Ternyata itu gak ada. Oke. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kita harus mengubah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, bagaimana kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, menurut kita, realitas atau kebutuhan kita sesama manusia itu sama. Tapi ternyata kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Ya, kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Kayak tadi ada gambar, yang satu melihatnya ternyata cuma gajah, yang satu ternyata bisa lihat ada ular, ada tikus, ada kucing. Ternyata pandangannya berbeda-beda. Ya, ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kayak kita. Itu kan nggak benar, tahu nih yang benar tuh kayak gini. Awalnya tuh gitu ya. Ternyata itu salah. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh ternyata benar ya. Gitu.
Oh ternyata dia melihatnya dari sisi ini ya, seperti itu. Bukan kita harus memaksakan pandangan kita kepada orang lain, gitu ya. Lalu menurut kita perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi ternyata semua perilaku yang dilakukan setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Kita kalau melihat orang kan langsung dia mah berbuatnya seperti itu dulu sama itu tuh benar tuh nggak baik. Nah ternyata apa yang dilakukan sama orang itu tuh punya tujuan, ada tujuannya, ada tujuan utamanya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya kita yang bisa mengontrol kita, benar nggak? Benar nggak? Coba nih, genggam tangan kita, coba genggam tangan kita, genggam. Suruh orang di sebelahmu yang terdekat Anda itu membuka tangan temannya. Jadi misalnya gini, Bu Indri memaksa Bu Ai membuka telapak tangannya, tapi ini adalah prinsip kita. Ini prinsip nih, ya. Menurut Anda apakah orang lain bisa mengubah prinsip itu? Pokoknya saya nggak mau dibuka, ya saya nggak mau dibuka nih. Tetapi dengan bujuk rayu, dengan paksaan, kira-kira bisa kebuka nggak? Coba, bisa nggak? Tergantung apa Bu Linda kira-kira? Tergantung, biar silaturahmi nggak putus. Siapa yang bisa mengontrol genggaman tangan kita ini, prinsip kita ini, supaya terbuka atau tertutup? Diri kita sendiri, benar. Bukan orang lain, ya. Bukan orang lain. Kalau kita merasa saya nggak akan buka nih, mau dikasih 100 juga nggak boleh buka nih. Lain kalau kasih 1 juta ya. Tergantung bujuk rayunya gitu ya. Oke, ternyata yang bisa mengontrol tangan kita, prinsip kita yang kita pegang ini berubah atau tidak, ternyata diri kita sendiri, ya. Nih, pokoknya kok ngelihat kelas itu kayaknya enak banget deh belajarnya, katanya gitu. Gak usah rapi-rapi ngajar mah, yang penting datang ngajar, bocah dinilai pulang. Itu prinsip siapa? Prinsip kita kan? Prinsip kita. Ternyata kelas yang sebelah ini disukai oleh orang tua murid bahwa cara mengajarnya itu lain, lebih aktif, anak lebih senang ketika datang ke kelas, datang ke sekolah semangat. Kita lihat, ngapain sih tuh cakep-cakep bener kalau ngajar? Kata kita kan begitu ya. Ini sesama kelas 3, yang satu praktek, yang satu kagak, katanya begitu. Sesama kelas 4, yang satu dinilai, yang satu kagak. Udah, kita mau bilangin, kagak usah dinilai, biarin aja biar sama, katanya begitu. Apakah pengaruh yang menurut kita kurang baik dapat mempengaruhi kita kalau kita memegang prinsip kita? Tidak, ya. Kita harus menyebarkan prinsip-prinsip yang baik seperti itu. Ini kalau kita mau ngajar sesama kelas, misalnya saya dengan Bu Indri kelas 5, Bu Putri udah sampai mana? Udah sampai sini. Ntar kita begini ya Bu Putri, oke baik. Ntar kita gini ya Bu Indri, oke. Jangan kita harusnya jalan bareng-bareng, tapi jadinya karena maunya dilihatnya bagus, itu ya, mau jalan sendiri aja. Ya, dia mah di belakang terserah, gitu kan? Nah, itu yang dinilai itu bukan 1-2 orang, tetapi satu sekolah. Guru-guru di kalangan satu mah agak kompak, katanya begitu. Lainnya apa? Mau guru kelas 3, yang satu belajarnya kolom, yang satu belajarnya di sawah, katanya begitu. Ternyata pandangan orang tua itu kan sangat berpengaruh ya terhadap penilaian masyarakat sama sekolah kita. Nah, itu awalnya kita merasa kita melihat tuh stimulus respon tentang dunia menurut pandangan kita ternyata salah gitu. Menurut teori kontrol. Teori itu kan biasanya sudah diuji sama para ahli. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih, genggaman tangan nih, kagak mau dibuka nih yang si Putri nih. Putri nggak mau buka, dipaksa. Udah apa dibuka aja nih. Nih, dikasih ini
pilihan-pilihan baru. Jangan memaksanya, jangan kita bujuk dengan hal-hal yang negatif. Kita harus membuat pilihan yang lebih tepat. Ya, kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Intinya bekerja sama. Kita nggak pernah berpikir bahwa menang atau kalah. Ternyata harusnya berpikirnya menang gitu ya. Jangan kalau begini saya salah nih. Tapi kita berpikirnya yang positif seperti itu. Oke, disiplin positif. Nah, apakah di sekolah kita ada tata tertib? Ada. Apakah di kelas ada tata tertib? Ada. Tata tertib itu biasanya dibuat untuk memberikan karakter siswa yang disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang positif. Nah, disiplin itu berdasar dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar, bukannya memaksa. Ya, kamu harus nyapu, kamu harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh bercanda, tidak boleh apalagi kira-kira, tidak boleh berantem, gitu ya, tidak boleh kata-kata yang namanya kata tidak boleh itu adalah kata yang negatif. Kita harus ubah, ya. Karena disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Harusnya kita mengubah yang tadinya tidak boleh berisik saat belajar, misalnya gitu ya. Kan peraturan gitu ya. Tidak boleh jalan-jalan. Kita ubah supaya anak yakin kalau nanti jalan-jalan itu ada sebabnya, ada akibatnya. Memang kalau jalan-jalan di kelas kenapa? Jalan-jalan di kelas dapat mengganggu ketertiban. Kita ubah. Yang tadinya tidak boleh buang sampah sembarangan, masih banyak nggak sampah? Masih. Kita ubah kata tidak bolehnya menjadi apa? Membuang sampah pada tempatnya adalah keindahan, misalnya gitu. Membuang sampah pada tempatnya dapat membuat lingkungan bersih. Bukannya tidak boleh berisik, berarti kan bocah kalau ditanya diam, benar nggak? Apakah ada yang jawab? Lah kata bu guru nggak boleh berisik, katanya gitu. Tapi ditanya harus jawab, jadi saya harus bagaimana bu guru? Ya kan? Ya, siswa itu saat zaman sekarang pintar banget balik-balikin, benar nggak? Ya, tidak boleh membuli temannya, misalnya gitu. Apakah mereka tetap melakukan? Tetap. Karena apa? Karena mereka tidak akan tahu konsekuensinya kalau kita main kata-kataan. Kalau kita main kata-kataan orang tua, nanti hasilnya akan seperti apa? Nah, kita kasih tahu. Misalnya, jalan-jalan di kelas dapat mengganggu kenyamanan. Misalnya, apa kira-kira ya? Belajar dengan serius dapat meningkatkan konsentrasi, seperti itu. Jadi kita jangan selalu tidak boleh begini, tidak boleh ini, dilarang ini. Nah, kita tinggalkan itu. Ya, kita membuat yang kalimatnya yang positif. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Kita menyuruh anak disiplin, nggak perlu dihukum, nggak perlu dikasih hadiah, itu intinya. Ya, nggak perlu diancam, nggak perlu. Karena apa? Kita membawa anak untuk supaya mereka itu menjadi nyaman ketika mereka menjalankan tata tertib seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka berubah tapi dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, dan bukan karena dapat penghargaan. Seperti itu ya. Oke. Nilai-nilai kebajikan dari tadi kita sebutkan sama saya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, ternyata nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di kelas ternyata kita harus membuat kesepakatan. Ya, setelah membuat kesepakatan di kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, barulah kita buat kesepakatan di sekolah. Seperti itu. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil belajar Pancasila tadi sudah ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Lalu ada juga IBO Primary Years Program yang sudah disepakati, yaitu adalah rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu berdasarkan 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF yang harus diterapkan nilai-nilai kebajikan: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, dan santun dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari seluruh inilah yang dikumpulkan kalau kita simpulkan menjadi profil pelajar Pancasila. Toleransi, rasa hormat, menghargai, cinta Tuhan bisa masuk ke sini, ya kan? Bisa masuk ke beriman dan bertakwa. Lalu menghargai, antusias, empati, kejujuran, hormat, santun, berkebinekaan global. Jadi ini semua dapat disimpulkan pada profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai yang harus kita terapkan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan, kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, fisiologis itu kayak kebutuhan dasarnya pakaian, gitu ya, rumah, makanan, sandang, papan, pangan, seperti itu. Itu kan kebutuhan dasar fisiologis manusia. Kalau psikologis, apa yang dibutuhkan oleh manusia? Rasa sayang, cinta kasih, dihormati, itu adalah kebutuhan psikologis. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Oke, setiap apa yang kita lakukan itu punya motivasi, punya tujuan. Ya, apa saja motivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, kita sebagai guru nih, apakah Bapak Ibu datang ngajar ke sekolah itu tepat waktu? Tepat waktu nggak? Tepat waktu? Misalnya ngajar jam 7, berarti kita harus datang jam berapa? 6.30.
6.30, oke standar ya, atau 15 menit sebelum jam 7 gitu ya. Nah saya tanya, kira-kira kenapa ibu datang tepat waktu kalau ngajar? Atas dasar apa Bapak Ibu guru datang tepat waktu kalau ngajar? Kenapa? Karena kewajiban, disiplin, tanggung jawab. Ya, saya tanya lagi, seandainya di sekolah nggak ada peraturan harus datang tepat waktu, apakah Bapak Ibu tetap datang tepat waktu? Tetap? Nih enggak katanya. Coba, kenapa Bu? Kenapa meskipun nggak ada peraturan? Oke, kita anggap misalnya ada kepala sekolah gitu ya. Nggak ada kepala sekolah nih. Nah, kita datangnya biarin, kita nggak usah datang buru-buru, nggak ada kepala sekolah gitu kan ya. Nah, apakah seperti itu atau enggak? Mau ada mau enggak kita tetap tepat waktu? Gimana kira-kira? Tetap ya? Harusnya tetap. Kenapa? Karena kita merasa disiplin itu sudah dapat motivasi internal, bukan berdasarkan hukuman. Wah, ntar kalau saya nggak datang tepat waktu, kepala sekolah marah. Ntar saya dipanggil sama kepala sekolah. Ya, berarti apa? Belum sadar. Harusnya meskipun tidak ada tata tertib yang menerapkan bahwa datang sekolah guru harus jam sekian. Harusnya kita sebagai guru merasa karena kita tuh harusnya dicontoh sama anak didik kita, gitu ya. Karena kita harusnya dicontoh, tidak perlu ada peraturan itu seharusnya. Karena kita menerapkan juga ke anak, gitu ya. Anak-anak kalau datang nggak boleh telat ya, gitu. Terus kalau kita datangnya telat, kira-kira dibalikin ya sama anak-anak? Kan dibalikin ya. Ibu aja datangnya telat katanya gitu. Seharusnya nilai disiplin seperti itu nggak perlu lagi digembar-gemborkan sama orang lain. Harus datangnya dari dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biar apa? Biar ntar dikasih penghargaan dibeliin mie ayam, katanya gitu kan? Ya. Berarti apa yang kita lakukan itu bukan berdasarkan dari dalam diri kita sendiri, tetapi berdasarkan supaya kita dapat imbalan, supaya kita dapat penghargaan dari orang lain. Biasanya nih kalau di rumah sholat kalau 5 menit, ya biasanya sholat nggak ada 5 menit. Ada orang di belakang lamaan dikit bacanya Bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Ya, supaya apa? Supaya dapat penghargaan. Dan di sini mah nggak ada yang kayak gitu di sana. Alhamdulillah, nggak ada yang ekonomi ya, nggak ada loh. Di sini semuanya apa yang dilakukan berdasarkan dari motivasi di dalam diri. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka berarti orang lain yang menilai diri kita gitu ya. Wah, nih biar saya dikata cakep nih, biar saya dikata cakep, kita ngajarnya yang benar dikit nih. Lagi ngajar duduk, kepala sekolah lewat langsung berdiri. Iya, langsung berdiri. Itu berarti apa? Motivasi perilaku kita sebagai guru untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bukan berdasarkan dari dalam diri kita. Ya, apalagi kalau kepala sekolah nggak ada. Kepala sekolah nggak ada, datang belakangan, pulang duluan. Ada yang begitu? Nggak ada di sini mah nggak ada. Alhamdulillah di sini mah semuanya disiplin ya. Iya dong disiplinnya. Ya, ternyata ada teorinya. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada teorinya ternyata. Apa teorinya? Pertama, motivasi eksternal. Eksternal itu dari luar, ya, dari luar diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bu Nopi, tadi Bu Nopi datang terlambat. Ibu hukum Bu Nopi berdiri di luar. Besok-besok apakah akan seperti itu lagi? Enggak. Kenapa? Karena ada motivasi eksternal.
aduh saya lakuin itu udah kalah saya lakuin lagi. Kan seperti itu ya. Terus ternyata ada lagi motivasi eksternal yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang melatihnya bagus akan diberi imbalan amplop katanya gitu. Wah itu melatihnya niat banget biar besok-besok dapat amplop katanya gitu. Nah ternyata ketika nggak ada iming-iming imbalan, mau ngapain kek, bebas-bebas aja katanya gitu. Nah terus motivasi internal, tujuan disiplin positif itu kita mengembangkan disiplin positif supaya rasa tanggung jawab itu datangnya dari diri sendiri, bukan berdasarkan hukuman, bukan berdasarkan orang lain, imbalan, ya. Ternyata apa yang kita lakukan adalah untuk menghargai diri kita sendiri, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti ini kalau saya melakukan ini ternyata, gitu. Jadi harusnya saya tuh menjadi orang yang menaati tata tertib supaya saya menjadi orang yang disiplin seperti itu. Ya. Oke, ternyata kata merdeka itu kan kita sering dengar ya, kurikulum merdeka. Apa menurut kita merdeka? Bebas. Ya, semau gue, gitu kan? Ternyata merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, menurut Bapak Pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus bisa mengontrol diri kita supaya tidak merugikan orang lain. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kita itu disiplin berdasarkan hukuman, yang pertama ya, menyakitkan, lalu tidak nyaman. Murid akan jadi takut, murid merasa dipaksa, murid dapat menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri itu kayak menutup dirinya. Tetapi sama dengan hukuman seperti ini, dengan penghargaan pun ternyata kita menjadi gagal. Kenapa? Menurut kita kalau membagikan penghargaan kepada anak, meskipun hanya dengan permen, misalnya gitu ya, kita kasih permen, kita kasih ciki, ternyata itu tidak efektif. Dapat merusak hubungan. Pernah nggak ketika kita kasih hadiah ke teman yang bisa jawab, yang lainnya gini, bagi lu, gitu kan? Dia enak banget dia mah. Jadinya menimbulkan sifat apa? Iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Kalau ada orang tua yang nanya bu ranking berapa, jangan dikasih tahu, cukup kita aja. Ya, kenapa kita jangan kasih tahu? Karena itu dapat menjadikan siswa itu merasa terhukum. Ya, coba kalau sampai rumah emang nih belajar kagak bener nih, gak dapat ranking 1 katanya gitu. No kalah no sama anaknya po katanya gitu. Kalah. Nih bener-bener. Jadinya merasa apa? Terhukum. Merampas hak menghargai dirinya. Kalau anak itu anak kita nih, anak kita sendiri, gak usah anak orang lain. Cerita, mah tadi aku bisa jawab. Mah tadi aku diomelin. Jangan langsung emang nih biasa banget nih, bandel banget nih. Jangan seperti itu. Tapi kita dengerin dulu anak kita itu ngomong apa. Jangan baru ngomong sekata, emaknya udah 1 halaman. Dengerin dulu, ya. Berarti merampas hak menghargai diri. Oke, konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Dalam konsekuensi, penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid menghormati aturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan
Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, ada teori kontrol dan bersemangat. Saya kasih contoh apa sih restitusi itu. Saya pernah memecahkan masalah dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Nah, ini sebentar ada ini. Ternyata kita kalau ada anak yang merasa membuat masalah, ya, kita tuh jangan langsung menghukumnya, tapi kita tanya dulu. Kita tanya kenapa, apa latar belakangnya anak-anak itu berbuat seperti itu. Oke, kita lihat ya. Salah satu cara saya untuk menggunakan segitiga restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut dosen tahun 2004, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi merupakan tawaran dan bukan paksaan. Fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan masalah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kasus pertama, pada saat pelajaran berlangsung, terlihat seorang siswa yang sedang makan sambil Dan siswa sering tuh kadang-kadang makan sembunyi-sembunyi ya. Jangan langsung diomelin ya. Kita tanyakan dulu. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama, langkah pertama kita dalam menanyakan ke anak itu, kita menanyakan identitas. Identitas bukan siapa nama kamu, bukan. Tetapi kita kasih penguatan bahwa apa yang dilakukan itu salah, tapi sebenarnya wajar, gitu. Bukan langsung kamu tuh salah ya, kamu nggak boleh begini-begini. Bukan seperti itu. Ya, kalau seperti itu sama juga kita menghukum. Padahal apa yang dilakukan pasti ada tujuan atau ada latar belakangnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita tanyakan dulu, itu salah nggak? Kenapa ada sebabnya dia makan di kelas? Bukan untuk tidak menghamili kita. Ternyata dia telat bangunnya, jadi nggak sempat sarapan. Sudah sesuai dengan keyakinan para pihak, tidak akan pembayaran, tetapi tidak menemukan solusi agar Kaila tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Apa yang harus saya lakukan agar tidak makan di kelas lagi menurut Kaila? Nah, ketika ada anak melakukan sebuah kesalahan, kita jangan langsung menjudge atau menghukum siswa bahwa kamu tuh salah tanpa kita tahu dulu apa latar belakangnya dia berbuat seperti itu. Ternyata siswa ini makan di kelas karena dia tidak sarapan. Kenapa dia tidak sarapan? Ternyata dia bangunnya kesiangan, dia begadang. Gitu. Nah, apakah setelah tahu kenapa dia seperti itu kita hukum? Tidak, tetapi kita kasih solusi. Kita berikan anak tersebut solusi, bukan untuk menghukum. Ya, kita kasih tahu itu salah.
menurut dia pun itu salah. Tetapi kita harus memberikan solusi. Apa sih solusinya? Kita bantu dia sendiri yang memecahkan solusinya. Dia sendiri yang memecahkan masalahnya. Ya, kita bantu sebagai guru, kita bantu. Menurutmu kalau makan di kelas itu apa sih keyakinan kelas atau peraturan di kelas itu yang kamu langgar? Oh, dia tahu. Ternyata nggak boleh makan di kelas, ternyata melanggar keyakinan kelas. Nah, menurutmu bagaimana caranya supaya kamu nggak makan lagi di kelas gitu? Oh, caranya saya kalau bangun itu jangan kesiangan, jangan begadang. Dia tahu, dia akan ketika dia menemukan sendiri solusinya, maka dia akan menjalankan itu tanpa paksaan dan tanpa ancaman. Itu adalah salah satu cara untuk menemukan solusi. Nah, seperti ini. Ya, murid itu jadi bersemangat memperbaiki kesalahannya. Gitu ya. Murid jadi semangat. Kita sebagai guru harus menjadi manajer, bukan jadi penghukum. Kita harus menjadi manajer. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Nah, ini pengertian restitusi tadi sudah ya. Tadi sudah menciptakan kondisi supaya murid itu memperbaiki kesalahan dan mencari gelombang, mencari solusinya sendiri. Siswa, kasusnya siswa tidak mengerjakan PR banyak ya. Banyak ya Bapak Ibu ya. Murid kita tidak mengerjakan PR. Kita hukum. Dari hukum, hormat bendera katanya. Hormat bendera 10 menit. Itu memberikan solusi ya kira-kira? Tidak. Apakah besok langsung anak itu ngerjain PR? Belum tentu. Ya malah makin banyak jadinya yang nggak ngerjain PR. Habisnya enak disuruh keluar nggak belajar. Katanya gitu. Ya, guru langsung marah dan murid jadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat dikerjakan 3 kali lipat. Lalu guru tegas dan siswa jadi menghormati aturan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru menjadi terbuka dan siswa menjadi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini kita harus ada di mana posisinya? Apa menjadi penghukum, atau membuat menjadi rasa bersalah, atau menjadi teman, apa menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Harusnya kita menjadi manajer. Kita guru bukan menjadi penghukum. Kalau jadi penghukum, siswa jadinya takut, bukannya respect. Ya. Siswa jadinya takut ya tuh, bawa palu. Siapa yang gak takut? Orang datang-datang bawa palu, ya kan? Membuat rasa bersalah. Kamu tuh salah ya, yang kamu lakukan itu salah. Gitu ya. Menjadi teman, benar menjadi teman, tapi kadang-kadang siswa pada jadi tidak melunjak, tidak menghargai kita. Menjadi pemantau. Pemantau itu kita kasih tahu nih peraturannya tuh kayak gini ya. Kamu tuh harus seperti ini, peraturannya kayak gini. Ternyata kita yang paling baik itu menjadi manajer. Ya, kita menjadi orang atau guru yang memberikan kenyamanan kepada murid untuk menemukan solusi masalah. Nah, kalau kita jadi penghukum, patuhi aturan sekolah, berdiri di barisan. Kalau jadi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Hanya bertanya. Menjadi pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih guru udah bilangin? Ya, guru kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Menjadi teman. Ayo yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kalau jadi teman. Tapi kalau jadi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Buat mereka berpikir bahwa oh itu yang jawaban salah. Lalu setelah dia berpikir, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Kita kasih jalan mereka untuk menemukan solusi. Nah, jangan lupa tadi kita bilang bahwa jangan bikinnya peraturan kelas, tapi bikinnya keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Coba, kira-kira kalau pakai
keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan tiap saat? Kalau nggak ada satgas kalau usah pakai masker gitu. Ya, kalau nggak ada satgas habis main kotoran juga makan pakai tangan nggak masalah. Tapi kalau balik lagi ke diri kita, itu adalah untuk kesehatan. Nah, ini contoh kita membuat keyakinan kelas ya. Dalam peraturan ada, tidak boleh buang sampah. Lalu kata tidak bolehnya kita ubah menjadi kalimat yang positif, yaitu membuang sampah dapat menyebabkan penyakit misalnya. Jadi kita ubah menjadi keyakinannya itu kita tempelkan di gelas. Seperti itu. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yang paling sering anak kerjakan deh bikin keyakinan kelasnya, mulai dari bermain, buang sampah, gitu ya, sama datang keluar kalau izin ke toilet. Biasanya suka bolak-balik tuh ya. Nah, misalnya itu aja. Gitu. Terus ini segitiga restitusi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, tadi contohnya sudah saya berikan, ya, bahwa kita harus menanyakan keyakinan, memvalidasikan tindakan yang salah, dan kita menanyakan keyakinan. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah pemaparan budaya dari saya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.